Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul pengaruh rasio solvabilitas dan profitabilitas terhadap harga saham Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2019. Pertama, latar belakang pada penelitian saya menggunakan rasio untuk menganalisis performa atau kinerja dari Bank BUMN yang akan berdampak langsung pada harga saham Bank BUMN, meliputi debt equity ratio, return on equity, dan juga net profit margin. Debt equity ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengatur modal mereka untuk membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek mereka. Apabila rasio ini memiliki nilai yang rendah atau tinggi, akan sangat berdampak pada minat investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan. Sehingga hal ini akan berdampak langsung pada harga saham Bank BUMN. Yang kedua yaitu return on equity, yaitu salah satu rasio profitabilitas di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba menggunakan modal mereka. Semakin tinggi nilai dari rasio ini menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola modal mereka dengan baik yang akan menarik minat investor sehingga akan berpengaruh kepada harga saham dari Bank BUMN. Dan yang terakhir yaitu net profit margin merupakan rasio profitabilitas juga di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui aktivitas operasional perusahaan yang dimana akan mempengaruhi minat dan juga harga saham dari perusahaan Bank BUMN. Alasan saya memilih 3 rasio ini karena menurut saham.ok ketiga rasio ini merupakan rasio yang harus diperhatikan oleh investor sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan. Karena rasio ini merupakan rasio yang langsung berhubungan dengan investor yaitu melalui modal. Selanjutnya di sini adalah infografik dari harga saham Bank BUMN di mana dapat kita lihat terjadi fluktuasi harga saham dari bank-bank BUMN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Di sini garis biru merupakan grafik fluktuasi harga saham dari Bank BNI dan juga garis berwarna merah merupakan garis fluktuasi dari harga saham Bank BTN dan selanjutnya ada garis berwarna kuning yang merupakan grafik fluktuasi dari Bank BRI dan yang terakhir adalah garis berwarna abu-abu yang merupakan garis grafik fluktuasi dari harga saham Bank Mandiri. Di sini saya memilih Bank BUMN karena menurut saham.ok Menteri BUMN mengatakan bahwa harga saham dari bank-bank BUMN ini mengalami pertumbuhan 15-25% yang menyebabkan banyak investor tertarik untuk menanamkan modalnya atau dananya di bank BUMN sehingga akan berdampak langsung kepada fluktuasi dari harga saham bank-bank BUMN. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya yang dimana penelitian yang disimpulkan oleh Alberta dan teman-teman yang lain menyimpulkan bahwa debt equity ratio ini memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ariska mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Fantin mengatakan bahwa debt equity ratio tidak memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ariska menyimpulkan bahwa return on equity di sini memiliki dampak yang signifikan terhadap harga saham. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Fendi menyatakan bahwa
penelitian dilakukan oleh Mira menyatakan bahwa return on equity tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Penelitian lain mengatakan bahwa penelitian dilakukan oleh Fendi terkait dengan net profit margin memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun penelitian yang dilakukan oleh Vera menyatakan bahwa net profit margin tidak memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham, sehingga berdasarkan fenomena fluktuasi dari harga saham yang terjadi dan juga perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap harga saham dari Bank BUMN. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah rasio solvabilitas secara partially memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham pada Bank BUMN. Yang kedua, apakah rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham Bank BUMN. Dan yang terakhir, apakah rasio solvabilitas dan juga profitabilitas secara simultan atau secara bersama-sama memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham pada Bank BUMN. Selanjutnya di sini ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat untuk peneliti. Peneliti dapat memahami dan juga menambah pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan, terkhususnya ada di pengetahuan mengenai investasi. Selanjutnya manfaat untuk peneliti selanjutnya yaitu untuk menambah referensi atau untuk melanjutkan penelitian di bidang yang sama dengan topik yang sama. Dan juga yang ketiga adalah untuk institusi bisa menjadi referensi di bidang akuntansi. Dan juga yang terakhir untuk investor bisa menjadi salah satu pertimbangan atau informasi penting sebelum mengambil keputusan untuk menginvestasikan dana mereka dalam objek-objek investasi. Selanjutnya, yaitu ada literatur review atau studi kepustakaan. Di sini ada pasar modal, lalu ada Bursa Efek Indonesia, dan juga ada harga saham, lalu juga di sini ada tipe-tipe saham, dan yang terakhir adalah harga saham. Selanjutnya masih sama, yaitu studi kepustakaan. Di sini ada rasio keuangan, solvabilitas rasio, profitabilitas rasio, debt equity rasio, return on equity, dan net profit margin. Di sini ada penelitian selanjutnya yang mendukung penelitian ini, yaitu ada penelitian dari Alberta yang menyatakan bahwa DER memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham, dan juga Santi mengatakan bahwa dia itu tidak memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Fendi itu mengatakan bahwa return on equity dan juga net profit margin memiliki efek yang positif terhadap harga saham. Sedangkan yang terakhir yaitu penelitian dilakukan oleh Vera, Bernard, dan Arazi menyatakan bahwa debt equity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham, tetapi net profit margin memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham. Selanjutnya di sini ada research framework and hypothesis atau hipotesis dan kerangka pemikiran. Di sini hipotesis pertama itu adalah apakah debt equity ratio, return on equity, dan juga net profit margin itu secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hipotesis ini dibuat berdasarkan literatur terdahulu dan juga penelitian terdahulu, sehingga dapat disimpulkan jadi hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua yaitu apakah debt equity ratio secara individu memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham. Hipotesis ketiga yaitu apakah return on equity secara signifikan memiliki efek terhadap harga saham. Dan yang terakhir hipotesis keempat yaitu apakah net profit margin memiliki efek yang signifikan terhadap harga saham. Ini ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif, di mana
kuantitatif sendiri memiliki arti penelitian yang memiliki deskripsi secara umum menjadi ke khusus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek periode 2010 sampai 2019, karena pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu sampling jenuh, di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan juga tipe data dan juga sumber data pada penelitian ini. Tipe data yang digunakan yaitu data sekunder, dan juga sumber-sumber data yang didapat melalui website resmi Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia untuk website untuk data laporan keuangan, dan juga data harga saham diambil melalui www.yahoofinance.com. Selanjutnya, teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengolahan data dokumentasi dan juga studi kepustakaan. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif, statistik, dan juga statistik inferensial. Di sini ada statistik inferensial itu terdiri dari 3 jenis metode pengujian, yaitu uji asumsi klasik, lalu uji analisis regresi linear berganda, dan juga pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik sendiri itu terbagi lagi menjadi 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonialitas, dan juga uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat sebelum melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu ada pengujian analisis regresi, di mana pengujian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, di mana di sini ada pengujian parametrik simultan atau uji statistik test, dan juga ada pengujian individual atau uji T, dan selanjutnya ada pengujian koefisien determinasi atau R kuadrat, dan yang terakhir ada analisis regresi linear berganda. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.